mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Anak-anakku, alhamdulillah, sekali lagi mari kita panjatkan rasa syukur kita karena kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan Matsama ini. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Lina Resnawati. Ibu asal sekolah waktu SD di SD Mekarsari 1, SMP-nya di SMP 1 Selawi. Kalau SMA di SMA Ciledug atau SMA Musadadiah Garut. Kuliahnya di STKIP Garut, mengambil jurusan biologi, pendidikan biologi. Kalau sekarang STKIP Garut itu dikenal dengan IPI Garut. Nah, anak-anakku, dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata tertib beserta struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Kalian semuanya dalam kehidupan kita tidak akan pernah lepas dengan adanya atau dengan namanya tata tertib. Apa sih itu tata tertib? Tata tertib di sini merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bagaimana kalau kita melanggar tata tertib? Nah, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari apa yang telah kita perbuat. Anak-anakku, dalam kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di sekolah kita ini. Nanti Ibu jelaskan untuk tata tertibnya, tata tertib yang harus kita semua patuhi itu ketika kita berada di sekolah. Kalau kita nanti suatu saat nanti insya Allah kita bertatap muka, itu ada tata tertib di sekolah, dan nanti ada tata tertib yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian patuhi ketika nanti kalian ada di rumah atau dalam masa pembelajaran daring. Apa sih tujuan dari tata tertib di sini? Tujuan dari tata tertib membantu kita semua atau membantu peserta didik untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih maksimal. Nantinya tata tertib di sekolah dibentuk untuk mengatur semua kegiatan madrasah sehingga nanti akan tercipta suasana madrasah atau suasana kehidupan madrasah yang santun dan sehat, yang nantinya akan menjamin kelancaran proses belajar mengajar. Nah itu ya, sekali lagi kalian harus paham pengertian tata tertib itu apa. Bagaimana kalau melanggar tata tertib? Suatu tata tertib tidak akan menjadi berat, tidak akan menjadi susah kalau kita melaksanakan dengan ikhlas dan mengikuti semua kegiatan, semua aturan-aturan tata tertib itu. Apa sih sekarang? Tadi kan tujuannya ya. Sekarang apa sih manfaatnya tata tertib itu untuk diri kita semua? Yang pertama, tata tertib itu akan melatih kita itu disiplin. Misalkan kalau kita mau berangkat sekolah atau sekolah baik secara tatap muka ataupun secara di rumah, berarti kita itu harus bagaimana? Harus bangun pagi lebih awal. Itu kan berarti kita nanti melatih kedisiplinan kita. Yang kedua, melatih apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab seperti apa? Misalkan nanti di salah satu tata tertib yang akan Ibu sampaikan nanti ada piket di kelas. Berarti kita harus belajar bertanggung jawab mengenai kebersihan yang ada di lingkungan
pelajarannya. Nah, itu kan suatu tata tertib, itu tata tertib untuk mata pelajaran yang harus kalian ikuti. Kalau tidak ada jadwal berarti kan tidak akan tertib pembelajarannya. Itu kan salah satu untuk mengefektifkan kegiatan. Yang keempat, manfaat dari tata tertib ini untuk selalu mengingatkan bahwa kita semua ini, tugas kita semua ini sebagai pelajar, tugas kalian itu sebagai pelajar, bertindak sebagai seorang pelajar. Yang kelima, melatih kejujuran. Melatih kejujuran, bagaimana semacam sekarang pembelajaran secara daring, kalian diminta dilatih kejujurannya dalam hal mengerjakan tugas, apakah itu dikerjakan sendiri atau oleh orang lain. Nah, itu ya salah satu melatih kejujuran. Yang keenam, melatih kemandirian. Yang tadi ini sama berhubungan dengan melatih kejujuran. Nah, itu diantaranya manfaat dari kita mematuhi tata tertib. Sejujurnya atau selainnya masih banyak selanjutnya di sini manfaat-manfaat lain dari tata tertib ini. Untuk tata tertib yang akan Ibu sampaikan ini dibagi menjadi dua bagian. Ada tata tertib umum dan ada tata tertib khusus. Apa itu tata tertib umum? Ya. Tata tertib umum di sini seperti kalian, pertama kita itu harus mematuhi semua peraturan dan dasar, patuh dan hormat pada orang tua kita, pada guru, ya, santun dalam bertutur kata, serta beretika dalam pergaulan. Nah, ini tata tertib umum. Yang pertama tadi mematuhi peraturan madrasah, patuh dan hormat pada orang tua. Kita semua, kalian, Ibu juga sendiri di sini harus kita selalu wajib mematuhi orang tua kita. Tidak boleh kita membantah orang tua kita. Ikuti semua perintah dari orang tua kita, karena tidak akan ada orang tua kita, orang tua yang menyuruh kepada kejelekan. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak. Maka sewajibnya kita selalu mematuhi orang tua kita. Terus selalu hormat pada guru, karena dalam hal ini guru menjadi orang tua kedua kalian selama kalian berada di sekolah. Jadi meskipun kami di sini tidak melahirkan kalian atau tidak mengurus kalian dari kecil sampai sekarang, tapi kalian ketika sudah berada di sekolah ini, kalian menjadi tanggung jawab kami, dan sepatutnya kalian menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Untuk guru, bukan hanya guru yang ada di sekolah, guru yang di pengajian kalian juga, ya, itu semua harus kalian patuhi, kalian harus hormati. Santun dalam bertutur kata. Nah, ini ya anak-anakku, santun dalam bertutur kata itu bagaimana? Kata-kata yang tidak boleh kalian ucapkan itu tidak boleh kalian keluarkan dari mulut kalian. Semacam kata-kata kasar, memanggil teman kalian dengan bukan namanya, itu banyak sekarang seperti itu. Kalian tidak boleh, ya, memanggil nama teman kalian, ya panggil namanya. Tidak boleh berkata kasar. Kalian tahu berkata-kata kasar itu yang seperti apa? Itu tidak boleh kalian ucapkan. Serta beretika dalam pergaulan. Bagaimana beretika dalam pergaulan? Antara laki-laki dan perempuan itu harus ada batasannya. Tidak boleh kalian berduduk berdua, laki-laki dan perempuan, bergandengan tangan, berpelukan atau lain sebagainya. Itu tidak boleh. Selanjutnya, tata tertib umum ini apalagi? Yaitu kalian itu harus selalu menjaga nama baik diri sendiri. Seperti
bagaimana menjaga nama baik diri sendiri? Yang tadi pertama harus bertutur kata yang sopan dan santun. Ya, tampillah sebagai seorang pelajar dari penampilan, dari ucapan, menjaga nama baik diri sendiri. Terus tadi tidak bergaul bebas, tidak merokok, tidak minum minuman keras, ya itu berarti sudah menjaga nama baik diri sendiri. Kalau nama baik diri kita sudah baik, maka nama orang tua, nama lembaga, nama lingkungan pun akan ikut baik. Karena di sini kan selalu menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah. Itu dimulainya dari diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita baik, orang tua pun akan ikut baik, lingkungan pun akan terbawa baik. Gitu ya. Yang ketiga, tata tertib umum di sini mengerjakan dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai siswa. Bagaimana? Ya waktunya belajar, kalian harus belajar. Walaupun di masa pandemi ini kita belajar dengan keterbatasan, dalam artian kita tidak bisa atau belum bisa bertatap muka. Kalian berada di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi kalian harus terus semangat, harus tetap belajar. Itu tugas dan kewajiban sebagai siswa. Belajar, kerjakan semua tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika pembelajaran berlangsung. Jangan malas. Ya. Selanjutnya, memelihara ketertiban, kebersihan dan kekeluargaan di lingkungan madrasah. Itu ya, juga sama. Ketertiban, kebersihan, kekeluargaan harus tetap dijaga. Bagaimana sekarang kalau di rumah kan? Ya sama, di rumah berarti kalian harus menjaga ketertiban, kebersihan ketika kalian berada di rumah. Nah, harus ingat juga bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ana dhafatu minal iman. Gitu ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kebersihan ini juga termasuk ke dalam suatu tata tertib yang harus kalian laksanakan. Misal kalau di rumah banyak sampah, ada sampah yang dibersihkan, dibuang pada tempatnya. Begitupun nanti kalau di sekolah, jangan buang sampah sembarangan. Habis minum dibuang kemana saja, makan sebelah tempat sebelahnya dibuang kemana saja. Itu tidak boleh. Ya. Karena apa nanti? Kalau sudah banyak sampah berserakan di lingkungan kita, kita sendiri nanti yang akan terkena penyakit, kita sendiri yang akan rugi. Yang kelima, mengucapkan dan menjawab salam bila bertemu dengan guru, orang lain ataupun teman. Nah, ketika kalian nanti bertemu dengan ibu di jalan atau di pasar atau di mana ya, jangan malu kalau ibu misalkan lupa atau bagaimana ya, kalian sapa terlebih dahulu Bapak Ibu guru kalian, teman kalian atau orang lain yang kalian kenal, ucapkan salam ya. Jangan malah misalkan ketemu dengan ibu di jalan malah lari atau ngumpet ya, tidak boleh seperti itu. Mau ke siapapun kita ucapkan salam, karena artinya dari assalamualaikum itu adalah keselamatan buat kita semua. Bulan itu kan akan jadi doa ya, kita akan selalu selamat, kita akan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk sekarang kepada tata tertib khusus yang akan Ibu sampaikan. Nah, untuk tata tertib khusus, Ibu bahas dulu untuk tata tertib khusus ketika kalian belajar selama pandemi di rumah. Apa tata tertib yang harus kalian lakukan, harus kalian laksanakan? Pertama, bangun pagi, saat sholat ya, jangan lupa sholat
di depan handphone kalian masing-masing. Ketika ada guru yang sudah memasukkan tugasnya, kalian kerjakan. Tuh tata tertibnya ya. Kerjakan. Jika kalian tidak paham atau tidak mengerti tentang materi yang Bapak Ibu sampaikan bisa melalui grup kelasnya masing-masing, silakan bertanya. Jangan malu. Ya. Karena kalau merasa malu terus kita tidak bertanya, kita akan terus-menerus seperti itu, bingung nanti selanjutnya. Sedangkan pelajaran semakin hari itu semakin bertambah. Kalau pertama saja pelajaran tidak mengerti terus tidak ditanyakan, nanti kedepannya akan terus bertambah. Itu akan semakin menumpuk ketidakmengertian kita. Jangan pernah malu, ya, bertanya. Kerjakan semua tugasnya, lalu nanti dikirim hasil-hasilnya pada guru mata pelajaran yang memberikan tugas tersebut. Nah, apakah sekarang tata tertib yang lainnya? Ya, nanti di sini Ibu sampaikan juga sekalian dengan tata tertib khusus yang ketika kalian harus laksanakan ketika berada di sekolah. Ya. Untuk tata tertib peserta didik yang berada di sekolah, ketika tatap muka nanti insya Allah, dan terus berdoa ya, semoga kita ini cepat-cepat sekolahnya di sekolah bertatap muka normal seperti biasa. Tata tertib ketika kita berada di sekolah, yang pertama ini kehadiran peserta didik. Ini sama sebetulnya untuk kehadiran peserta didik ketika belajar daring maupun tatap muka, kehadiran tetap diperhitungkan. Makanya ketika daring juga kalian harus tetap mengikuti pembelajaran karena ada absensinya nanti di situ. Kehadiran peserta didik, kalau secara di sekolah, semua peserta didik di sini harus masuk atau harus hadir di sekolah 10 menit sebelum bel dibunyikan. Kalau kita masuk jam 7, berarti jam 7 kurang 10 kalian terus sudah di sekolah. Ya, jangan sampai kesiangan. Bagaimana bagi yang mempunyai tugas khusus, maksudnya yang piket, yang ada regu kerjanya, itu harus datang lebih awal untuk mengerjakan kebersihan di ruangan kelasnya. Selanjutnya, jika ada peserta didik yang datang terlambat ke sekolah, itu tidak boleh langsung masuk ke kelas. Ya. Misalkan lapor dulu kepada TU yang berada di ruangan guru, atau mau masuk ke kelas beri salam dulu, minta izin dulu pada guru yang berada di kelas itu. Jangan tiba-tiba datang langsung duduk. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau kalian datang telat, ketuk pintu dulu, ucapkan salam. Kalau sudah diperbolehkan masuk ke kelas, lalu minta izin pada guru yang ada di kelas itu, nanti baru duduk. Seperti itu. Selanjutnya, siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah, apakah itu sakit ataupun ada keperluan, harus memberitahu pada pihak sekolah. Baik itu bisa menulis surat, ya, ataupun orang tuanya atau wakilnya itu datang ke sekolah kalau tidak bisa masuk sekolah. Bagaimana kalau sekarang di masa pandemi sekarang ini sedang bertatap muka, sekolahnya secara daring, tidak bisa tatap muka. Kalau misalkan kalian sakit atau izin ada keperluan, izinnya bagaimana? Ya bilang di grupnya, misalkan siapa yang tidak bisa masuk itu sebutkan namanya, alasan kenapa tidak hadirnya, sakit atau izin, gitu ya. Selanjutnya, selama peserta didik berada
supaya siap untuk dipakai. Misalkan di sini papan tulisnya kotor, banyak tulisan-tulisan, itu harus dibersihkan sebelum Bapak Ibu guru datang. Tidak ada spidol, tidak ada penghapus, dikurangi. Ya, dipersiapkan segala sesuatu. Minta pada tekniknya atau pada Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran berlangsung. Alat-alat pembelajaran milik madrasah yang ada di ruang kelas itu menjadi tanggung jawab setiap warga kelasnya. Seperti kursi, meja, itu harus dijaga. Tidak boleh meja kursinya kalian coret-coret seperti sekarang tuh banyak tulisannya. Dirusak. Itu tidak boleh. Jadi semua alat pembelajaran milik madrasah yang berada di ruangan sekolah ataupun di ruangan kelas itu menjadi tanggung jawab setiap warga kelasnya. Selanjutnya, ini tata tertib atau etik peserta didik. Semua peserta didik, tadi ini juga sudah di tata tertib umum disampaikan, harus bersikap sopan dan santun pada semua personil madrasah, sesama teman dan sesama atau maksudnya ke semua teman kelas, baik itu adik kelas ataupun kakak kelas ya. Kakak kelas kalian itu kan duduknya sekarang kelas 7, berarti harus saling hormat menghormati pada sesama teman kalian. Pergaulan putra dan putri harus sesuai dengan akhlak Islam. Ya, itu kalian paham bagaimana. Ketentuan yang lainnya, peserta didik tidak boleh membawa barang atau senjata tajam, senjata api, foto, gambar, dan buku bacaan yang tidak layak. Itu tidak boleh kalian bawa ke sekolah ataupun di rumah juga kalian tidak boleh menyimpan ya senjata api, foto, gambar, dan buku bacaan yang tidak layak. Bacalah bacaan buku-buku yang bermanfaat bagi kita semua, buku pelajaran. Nah, untuk buku pelajaran sekarang kan tidak semestinya dalam wujud sebuah buku. Itu di handphone kalian bisa mencari materi-materi pelajaran. Buku pelajaran itu ada semuanya di ruang kalian. Tinggal kalian cari, kalian tuliskan nama bukunya maka akan muncul. Selanjutnya, ketika tatap muka nanti di sekolah, kalian itu tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor. Tidak boleh kalian memakai motor ke sekolah, kecuali kalau kalian diantar ke sekolah oleh saudara atau orang tua, itu boleh, nanti pulang lagi yang mengantar. Tapi kalau kalian yang membawanya sendiri itu tidak boleh. Aturan selanjutnya bagi semua peserta didik ini berlaku baik selama daring ataupun tatap muka nanti. Setiap peserta didik ya, untuk putra tidak boleh, ini sebetulnya untuk putra dan putri sama, tidak boleh berkuku panjang ya. Apalagi kukunya panjang terus dikasih warna apa kutek, itu tidak boleh. Bagi peserta didik putra tidak boleh memakai kalung, iwang atau gelang aksesoris lainnya, baik gelang emas, gelang apa lain, karet atau semacamnya, itu tidak boleh memakai. Terus peserta didik putra atau laki-laki harus berambut atau rambutnya, ukuran rambutnya harus rambut yang sopan, tidak berwarna, tidak ada garis-garisnya di sini, ataupun ukuran rambutnya kesininya pendek, di
tidak berwarna dan harus rapi. Bagi peserta didik putri, bagi peserta didik putri di sini tidak boleh berkuku panjang tadi ya, memakai kute, sama rambut juga tidak boleh diwarnai, dan ketika memakai kerudung itu si rambutnya tidak boleh keluar ke depan ke sini ataupun ke belakang, di belakang ya, kerudungnya di atas, rambutnya sampai ke bawah kelihatan, itu tidak boleh. Rambut dari rumah diikat ya, dirapikan supaya tidak kelihatan keluar. Jadi itu rambut kerudungnya harus rapi. Selanjutnya bagaimana cara berpakaian ketika di sekolah? Cara berpakaian untuk putra ini ada aturannya. Untuk hari Senin sampai Selasa memakai pakaian seragam madrasah yang telah ditentukan, yaitu baju kemeja biasa, kerah model sport ya yang ada kerahnya, warna putih. Itu harus dimasukkan ke dalam dan lengkap dengan atributnya. Tanda pengenal sekolah di sini ada logo sekolahnya, Sekolah MTS Taufik Sodikin. Ada nama sekolahnya. Di sini ada OSIS-nya yang warna hijau, bukan warna kuning. Warna hijau di sini tulisannya ikhlas beramal, ya. Terus dikasih nama kalian di situ ada papan namanya. Untuk celananya, celana panjang warna biru, pakai ikat pinggang warna hitam. Tidak boleh yang depannya itu gambar apa, gambar tengkorak atau gambar yang lain-lainnya itu ya. Selanjutnya untuk hari Senin ketika bertatap muka, misalkan kita nanti sekolahnya normal, hari Senin ini diadakan upacara bendera. Semua peserta didik wajib mengikuti upacara hari Senin. Untuk hari Rabu sampai Kamis pakaian batik yang telah ditentukan oleh madrasah. Hari Jumatnya dan hari Sabtu itu memakai pakaian pramuka. Sedangkan untuk baju olahraga bagaimana? Pakaian atau seragam olahraga itu dipakai ketika jam olahraga berlangsung. Jadi tidak boleh seharian hari Sabtu kalian seharian hari Sabtu itu memakai seragam olahraga. Tidak seperti itu kalau di sini. Jadi cukup ketika pembelajaran olahraga ya dipakai seragam olahraganya, baru setelah selesai pembelajaran itu diganti lagi dengan seragam yang berlaku pada hari itu. Sekarang untuk putri. Untuk putri hari Senin Selasa pakai seragam madrasah ya. Untuk blus tangan panjang pakai kerah itu untuk pakaian keatasannya yang warna putih, masukkan ke dalam ya, lengkap dengan atributnya. Nah, jika ada yang mau yang panjang, yang tidak mau masukkan ke dalam, boleh tidak dimasukkan ke dalam juga. Tapi itu pakaian atasannya yang warna putihnya itu harus panjang sampai selutut. Tidak boleh misalkan pakaian yang warna putihnya hanya segini. Itu bagaimana? Kalau dikeluarkan bajunya hanya sampai sepinggang ini, kalau nanti kalian sedang dadah-dadah ke temannya, ini terangkat ke atas. Ini kelihatan. Atau ketika nanti misalkan nanti kalian nulis nih di depan, ketika Bapak Ibu gurunya nyuruh nulis ke depan, kalau bajunya pendek nanti terangkat, ini kelihatan. Jadi nggak boleh ya. Kalau mau pakai panjang itu memang lebih baik panjang sampai selutut. Ya, itu untuk putri. Bagaimana sekarang bawahannya? Untuk putri, rok panjang berwarna biru tua, sebana sampai mata kaki. Awas.
awas ya, sampai mata kaki. Karena sekarang banyak pelajar yang memakai roknya bagaimana? Di atas mata kaki. Kos kakinya kelihatan, roknya di atas. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Selanjutnya, memakai ikat pinggang warna hitam lagi. Ya. Untuk putra dan putri, sepatu yang dipakainya ya sepatu warna hitam. Tidak boleh sepatu yang warna-warni, kuning, hijau, merah, ya, pink, warna hitam. Seragamkan semuanya, ya, biar tidak ada perbedaan. Untuk kerudung warna putih, ya, untuk seragam PSAS yang warna putih, ya, coklat tua untuk seragam pramuka. Untuk hari Rabu Kamis pakaian batik, hari Jumat Sabtu memakai pakaian pramuka, dan olahraga sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, hanya untuk jam olahraga saja. Untuk semua peserta didik tidak diperbolehkan memakai topi, ya, memakai topi yang bukan topi sekolah. Maksudnya topi yang suka kalian pakai untuk main, itu tidak boleh dipakai untuk peserta. Tidak boleh juga memakai jaket, terkecuali bagi yang sakit. Kalau kalian merasa sehat, ya tidak boleh kalian memakai jaket baik perempuan maupun laki-laki untuk sekolah. Selanjutnya bagaimana? Tadi kan di awal juga sudah Ibu sebutkan, jika kita melanggar tata tertib itu akan bagaimana? Kita akan mendapatkan sanksi. Kalau di sekolah, bagaimana sanksinya jika kalian tadi tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang ada di sekolah? Yang pertama, kalian akan diberikan peringatan dan teguran. Ya. Kalau 1-2 kali kalian setelah diberi peringatan dan teguran terus melakukan lagi kesalahan itu, maka nanti akan diberitahukan kepada orang tuanya. Akan dikasih surat orang tuanya pemberitahuan, atau bisa saja Bapak Ibu wali kelasnya langsung datang ke rumah kalian. Jika telah diperingati orang siswanya, terus juga telah diberikan surat, tetap saja melakukan lagi pelanggaran, maka nanti akan dilakukan skorsing, pemberhentian dari sekolah, atau nanti sanksinya disesuaikan lagi dengan pelanggaran yang kalian lakukan, atau nanti bisa juga kalian diserahkan kembali kepada orang tua atau wali muridnya. Itu mengenai tata tertib yang ada di sekolah ini, baik secara tatap muka ataupun secara daring, sedikitnya telah Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya yang akan Ibu sampaikan di sini adalah perkenalan untuk struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik. Kalau sejarah perkembangan peserta didik, kalau sejarah perkembangan sekolah ini, awal mula berdirinya sekolah ini telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di pertemuan awal. Nah, kalau yang Ibu disampaikan sini adalah struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di sekolah di sini di MTs Taufikus Shodikin terdiri dari kurang lebih 18 guru yang masing-masing mempunyai tugasnya mengajar dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, Ibu sendiri di sini, Ibu memegang pelajaran IPA dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan Ibu sendiri juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti, untuk struktur tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan ditampilkan beberapa foto dari guru-guru beserta mata pelajaran yang beliau ampu, biar kalian lebih jelas bahwa misalkan Ibu ini, kalau Ibu sebutkan misalkan Ibu Siti Ruqayyah itu yang
pasti pernah lihat tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau nanti ibu tayangkan foto, ini namanya Ibu Siti Ruqayyah, beliau mengajar bahasa Indonesia misalkan. Terus ibu ini guru matematika dari matematika. Kalau ada fotonya kalian akan lebih kenal dan lebih mudah mengingatnya. Itu saja pemaparan materi dari ibu mengenai tata tertib sekolah dan pengenalan tenaga pendidik. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tetap semangat buat kalian semua ya menjalankan